bagaimana sih kita bisa mengelola dana yang kita miliki dan tidak hanya bergantung kepada, contohnya misalnya kita bekerja di kantor, kita diberikan program dana pensiun. Oke, kita berarti mengiurkan sebagian dari gaji kita, kemudian perusahaan akan tambahkan sampai usia pensiun. Nah, kita juga perlu memikirkan dana pensiun tambahan melalui asuransi masa tua atau asuransi pensiun. Bagaimana caranya? Asuransi itu sifatnya adalah dia memiliki unsur proteksi. Jadi artinya kalau kita ingin memiliki dana sejumlah berapa di hari pensiun kita nanti atau di masa pensiun kita nanti, kemudian diukur dengan usia kita sekarang, maka akan terbentuklah premi berapa yang kita bayarkan secara menyicil. Menyicil itu bisa bulanan, bisa 3 bulanan, 6 bulanan maupun tahunan. Untuk pertanggungan yang kita inginkan, contoh, aduh saya nanti masih pensiun sekitar 20 tahun lagi. Saya beli deh program pensiun dari sekarang, asuransi, yang saya bayarnya menyicil preminya, mumpung usia saya masih muda, premi pun masih lebih rendah, dan nanti saya bisa jamin dapatkan dana pensiun itu pada saat saya pensiun. Seperti itu, gitu Mas. Dan program asuransi pensiun itu macam-macam. Ya, di perusahaan-perusahaan asuransi jiwa mengeluarkan program-program dana pensiun untuk individu itu juga macam-macam, yang tujuannya untuk nanti nasabah bisa memiliki dana tambahan untuk masa pensiun dia. Nah, bedanya lagi kalau dana pensiun yang kita dapatkan di kantor atau kita iurkan di kantor, itu satu, kalau kita udah nggak kerja lagi, maka dana pensiun itu akan stop. Satu. Kedua, kita nggak kerja lagi, mungkin kita berhenti, dan kalau diasuransikan, ada unsur proteksinya. Contoh, kita nggak bisa tahu usia kita sampai berapa, sampai kemana, sampai kapan. Kalau tiba-tiba kita tidak panjang umurnya, di tengah jalan misalnya kita meninggal dunia, maka keluarga kita akan mendapatkan sejumlah dana yang tadinya kita udah persiapkan untuk pensiun kita. Dana itu bisa untuk membantu keluarga kita, baik itu anak-anak kita, kalau kita punya anak-anak, atau kalau kita masih single, kepada adik kakak atau orang tua kita, yang bisa digunakan untuk mereka meneruskan atau menambah modal di dalam hidupnya. Seperti itu, Mas. Baik, dari beberapa poin yang Bu Nelly bilang barusan, ini saya mengambil beberapa hal penting. Kalau dari asuransi ada unsur proteksinya, kalau dari dana pensiun unsur proteksinya itu seperti apa? Apakah tidak ada begitu, Bu? Dari dana pensiun dia nggak ada proteksinya, karena itu yang kita, jadi dana pensiun yang di kantor ya. Jadi kita yang mengiurkan sekian persen dari gaji kita, kemudian nanti perusahaan menambahkan sekian persen selama kita masih kerja di perusahaan tersebut. Pada saat kita sudah tidak bekerja lagi, maka dana pensiun itu pun stop. Nggak tahu jumlahnya berapa, tergantung masa kerja kita dan berapa iuran yang ada. Dan itu nanti baru kita bisa ambil. Tapi jumlahnya bervariasi ya, tergantung dengan satu posisi kita di kantor seperti apa, berapa iuran yang kita berikan, dan dia tidak ada unsur proteksinya. Seperti itu. Baik, kalau berarti dia fungsinya lebih banyak mengarah ke tabungan begitu ya Bu ya, untuk dana pensiun. Tabungan, nah sedangkan betul. Kalau asuransi sendiri ini apakah ada tabungannya juga begitu? Karena selama ini kan pasti banyak yang sudah mendengar ada yang namanya asuransi unit link yang berkaitan juga dengan investasi. Nah, apakah itu benar-benar tabungan dan juga investasi yang dimaksudkan, Bu? Ya, jadi macam-macam jenis asuransinya untuk dana pensiun. Itu tergantung juga dengan tipe-tipe masyarakat, tipe-tipe orang yang satu, kalau dia berani mengambil resiko, maka dia akan mengambil produk unit link yang resikonya cukup besar. Cukup besar itu begini, kan kalau nanti nilai pasar anjlok, maka nilai unitnya pun menjadi turun. Sehingga kalau satu waktu dia harus ambil uangnya, nilainya tergantung dengan nilai pasar tersebut. Tapi di satu sisi kalau nilai pasarnya bagus, maka nilainya, nilai unitnya menjadi besar. Jadi ini ada unsur risiko yang harus ditanggung. Tidak bisa tanggung kalau risikonya bagus saja dia mau.